kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu minibus yang baru saja mengisi BBM di sebuah SPBU Kota Lok Semawe ludes terbakar pada Rabu malam lalu. Ratusan keluarga di sebuah desa Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya masih terisolasi akibat putusnya jembatan. Para pelajar di Kabupaten Pidijaya terpaksa bersekolah tanpa berseragam usai daerah mereka diterjang banjir bandang. Dua pekan lebih pasca banjir bandang dan longsor, halaman SMP Negeri 1 Meredu Pidijaya kembali dibuka. Namun pagi itu bukan seragam putih biru yang mendominasi, melainkan kaos, kemeja lusuh, dan sandal jepit. Anak-anak datang ke sekolah dengan semangat yang tersisa di tengah kehilangan yang belum pulih, 15 Desember 2025. Hari pertama masuk sekolah sekaligus menjadi hari pertama ujian semester, namun bagi siswa-siswi SMPN 1 Meredu, ujian kali ini bukan soal nilai, melainkan tentang keberanian untuk kembali duduk di bangku sekolah dengan kondisi serba terbatas akibat bencana. Mayoritas siswa datang tanpa seragam karena seluruh perlengkapan sekolah mereka hilang tersapu banjir, seperti yang dialami Safri Ilham, siswa kelas 9 yang hingga kini masih tinggal di pengungsian. Rumahnya dipenuhi lumpur, listrik dan air bersih belum berfungsi normal. Pakaian semua terkena banjir, tidak ada yang selamat hari pertama. Buku belum ada, tidak ada satupun yang selamat, semua habis terbawa hanyut oleh banjir. Belum sama sekali. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk membagikan pakaian-pakaian seragam dan bantuan-bantuan lainnya untuk sekolah. Kondisi serupa juga dialami Fatia Ramadhani. Seluruh seragam, tas, dan buku sekolahnya hanyut terbawa arus, memaksa dirinya bersekolah dengan pakaian seadanya. Seperti puluhan siswa lainnya yang terdampak parah banjir bandang Pidijaya. Alamatnya Menasaraya. Baik sih, cuman kami kekurangan air bersih, sinyal, sama jaringan. Untuk sehari Pakaian sekolah semua di bawah arus. Harapannya semoga pemerintah segera memberi bantuan untuk sekolah kami. Baju, tas, sama buku. Kepala SMP Negeri 1 Meredu Azizah mengatakan, banjir bandang merusak hampir seluruh fasilitas sekolah, mulai dari pagar, toilet, ruang kelas, hingga kursi belajar, bahkan sebagian hanyut terbawa arus. semua anak-anak yang masih pakai bukan baju seragam itu memang kena dampak yang luar biasa. Hampir 60% siswa masih tinggal di pengungsian dan semua peralatannya dari semua nggak ada yang nggak sempat diambil. Saya sangat berharap kepada semua pemerintah, baik itu kementerian, untuk dapat membantu kit anak, baik itu tas, buku, baju sekolah. Saat ini hampir 60% siswa masih tinggal di pengungsian dan seluruh perlengkapan sekolah tidak sempat diselamatkan saat banjir terjadi. Meski dalam kondisi terbatas, pihak sekolah tetap melaksanakan ujian dengan cara sederhana. Jumlah soal dikurangi dan tingkat kesulitan diturunkan agar tidak menambah beban psikologis siswa yang masih trauma. Ujian yang biasanya menggunakan komputer kini dilaksanakan manual karena listrik belum stabil, sekaligus menjadi bagian dari upaya mengembalikan rasa aman dan senang anak-anak di lingkungan sekolah. Sebagai langkah pemulihan, sekolah juga merencanakan kegiatan trauma healing selama 2 hari melalui aktivitas pramuka. Pihak sekolah berharap
Pemerintah daerah dan pusat segera hadir memberikan bantuan perlengkapan sekolah, seragam, tas, buku, dan sarana penunjang lainnya agar anak-anak Pidijaya bisa kembali belajar dengan layak dan menata masa depan mereka setelah bencana. Mufti Tamren melaporkan dari Pidijaya. Sebuah truk pengangkut logistik bantuan untuk korban banjir bandang diduga dibakar massa di Desa Gakibale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Aksi ini dipicu atas kekecewaan dan emosi para korban bencana yang belum mendapatkan bantuan. Rekaman video amatir warga beredar luas saat truk kantor Satpol PP Kabupaten Aceh Utara yang ingin mengantarkan bantuan ke tempat terisolasi di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara pada Rabu malam pekan lalu. Saat dalam perjalanan, truk terjebak lumpur dan pecah ban, kemudian dihampiri warga meminta bantuan. Sejumlah korban banjir bandang dan tanah longsor Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah nekat menerobos perbukitan yang terjal dan berlumpur. Mereka berjalan kaki selama berjam-jam untuk membeli makanan karena sudah terancam kelaparan. Kondisi para korban banjir bandang yang terisolasi menyebabkan mereka krisis pangan. Akhirnya mereka harus menembus perbukitan yang terjal dan berlumpur demi membeli kebutuhan pangan di kawasan Seni Antara, Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah akses yang sempat terisolasi usai diterjang banjir bandang mulai bisa dilintasi kendaraan bermotor. Sehingga bantuan untuk para korban banjir juga mulai berdatangan, salah satunya di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan dari pemerintah dan masyarakat mulai diangkut ke daerah pedalaman. Beberapa akses yang sulit ditembus pada awal banjir kini telah berhasil dijangkau. Pembangunan jembatan Bailey pengganti jembatan Tepin Mane yang putus akhirnya rampung, sehingga jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan Bener Meriah dan Aceh Tengah kembali tersambung. Jembatan Rangka Baja Bailey ini menjadi penghubung utama lintas tengah Aceh. Pembangunan jembatan darurat untuk memulihkan jalan nasional yang sempat lumpuh total. Jembatan tersebut resmi difungsikan untuk umum. Dua pekan lebih pasca banjir melanda Aceh, warga masih berjuang mencari gas LPG 3 kg untuk memasak. Di saat pemerintah dan Pertamina menyatakan stok aman, realita di lapangan justru menunjukkan antrian panjang dan warga yang terpaksa kembali ke cara masak tradisional. Kelangkaan LPG terjadi akibat terganggunya jalur distribusi setelah sejumlah akses darat terputus pasca bencana. Putusnya jembatan di wilayah Kabupaten Biren memaksa distribusi LPG ke Banda Aceh, Aceh Besar, hingga wilayah Barat Aceh dialihkan melalui moda laut. Di tengah upaya penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, dukungan kemanusiaan terus mengalir dari berbagai pihak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di Inggris, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin malam. Bantuan berupa sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Triva mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.